Kegiatan ekonomi pastinya dijalankan oleh beberapa orang, dan inilah yang biasanya kita sebut dengan pelaku ekonomi. Kegiatan tersebut baik berupa produksi, distribusi, maupun konsumsi. Kita sudah mengetahui para pelaku ekonomi dan juga perannya masing-masing. Tetapi, untuk lebih jelasnya, maka kita akan melihat circular flow diagram berikut. Nah, sekarang kita sudah melihat 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Karena kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh 3 pelaku ekonomi, maka ini disebut dengan circular flow diagram 3 sektor. Dari diagram ini, kita akan lebih memahami peran dari setiap pelaku ekonomi dengan melihat panah-panah dari masing-masing para pelaku ekonomi. Panah yang pertama, kita mulai dari rumah tangga konsumen, di mana ia menyediakan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen, maka di sini terjadilah arus faktor produksi. Pada panah yang kedua, karena rumah tangga produsen telah menerima faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen akan membayar berupa sewa, bunga, ataupun laba kepada rumah tangga konsumen. Maka di sini terjadilah arus uang berupa imbalan. Kedua kegiatan ini nantinya akan terjadi dalam pasar input atau pasar faktor produksi. Selanjutnya, panah ketiga, rumah tangga produsen akan menjual barang atau jasanya kepada rumah tangga konsumen, sehingga terjadilah arus barang dan jasa. Panah keempat, karena rumah tangga konsumen telah membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan memberikan uang kepada rumah tangga produsen. Dalam hal ini terjadilah arus uang, yaitu berupa belanja. Kedua kegiatan ini terjadi pada pasar output atau pasar barang dan jasa. Baiklah, setelah terjadi kegiatan ekonomi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, maka selanjutnya kita akan mengetahui peran pemerintah di sini. Pada panah nomor 5, pemerintah akan memberikan subsidi atau fasilitas umum kepada masyarakat, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dan sebagai balas jasanya, pada panah nomor 6, maka rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen akan membayar pajak kepada pemerintah. Nah, jadi selesai sudah circular flow diagram kita untuk 3 sektor. Selanjutnya, kita akan mengetahui circular flow diagram 4 sektor, di mana pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Pada panah yang ketujuh, nantinya rumah tangga produsen akan menjual barang dan jasa kepada masyarakat luar negeri, dan masyarakat luar negeri akan membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Maka kegiatan ini akan dinamakan kegiatan ekspor, di mana terjadi arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Selanjutnya, pada panah nomor 8, rumah tangga konsumen akan membeli barang atau jasa dari masyarakat luar negeri, maka kegiatan ini dinamakan dengan impor, di mana terjadi arus barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi itulah circular flow diagram 4 sektor. Intinya, untuk memahami circular flow diagram ini, kita harus mengerti dari mana panahnya berasal dan kemana panahnya menuju. Jadi, sampai di sini dulu pembahasan dari Edunomics. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.